Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam olahraga. Perkenalkan, saya Nur Eksan Mananua dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pancasila. Di sini ada 7 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, jelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan kognitif, tetapi juga aspek sikap efektif dan perilaku psikomotorik dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Tujuan utamanya adalah membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, berkarakter kebanggaan yang kuat, dan yang ketiga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika kemanusiaan. Soal nomor 2, sebutkan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, merupakan dasar pandangan hidup dan ideologi negara. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Pancasila perlu dikaji dalam konteks sejarah bangsa. Yang pertama, sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua, menjunjung jati diri dan karakter bangsa. Dan ketiga, alat pemersatu bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, menggambarkan perjalanan politik dan konstitusi bangsa. Baik, soal nomor 3. Jelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Yang pertama, konsep negara. Secara umum, negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu wilayah, memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, menegakkan hukum, dan menjamin ketertiban dan serta kesejahteraan rakyat. Negara memiliki 3 unsur pokok teori klasik atau teras politika. Yang pertama, wilayah. Wilayah adalah batas geografis tempat suatu negara berdaulat. Yang kedua, rakyat. Yang kedua adalah rakyat. Adalah sekumpulan orang yang tinggal di wilayah negara dan tunduk pada aturan negara tersebut. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Lembaga atau kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengatur negara baik secara internal maupun eksternal. Baik, masuk ke tujuan negara. Tujuan negara dirumuskan untuk menjelaskan mengapa negara dibentuk dan apa hendak dicapai melalui kekuasaan negara. Dan yang ketiga ada urgensi dasar negara. Dasar negara adalah fondasi filosofi ideologis dan konstitusional dari suatu negara. Dalam konteks Indonesia, dasar negara adalah Pancasila. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4. Jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai item nilai prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusional, tetapi juga sebagai arah dan panduan dalam negara segala aspek kehidupan nasional. Yang pertama, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke. Soal nomor 5. Jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman moral, nilai-nilai dasar mengarahkan perilaku individu maupun kolektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem etika ini meliputi pandangan tentang apa yang baik, benar, adil, dan pantas dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Lanjut soal nomor 6. Jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan landasan filosofi dan etis dalam proses pencarian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan di Indonesia. Artinya, kajian
kajian. Kegiatan ilmiah mulai dari penelitian, pendidikan hingga beberapa teknologi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar ilmu pengetahuan tidak berkembang secara bebas tanpa arah moral dan tidak bertentangan dengan kemanusiaan serta nilai-nilai kebangsaan. Oke, baik, selanjutnya nomor 7. Jelaskan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan berikan contohnya. Memang penerapan Pancasila sebagai sistem etika oleh mahasiswa sebagai sistem etika, Pancasila menjadi pedoman moral dan nilai bagi mahasiswa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan beretika sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Memang setiap Pancasila mengandung nilai-nilai etis dalam bisa mewujudkan kehidupan sehari-hari. Contoh, di sini saya mengambil sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Etika yang tercermin dalam sila pertama ini adalah toleransi, menghargai perbedaan agama atau keyakinan. Contoh penerapannya adalah menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan beragama secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata atau pemaparan dari yang saya jelaskan tadi. Saya Nur Iksan Maranua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.